Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Kesehatan sedang mengevaluasi pelayanan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Salah satunya tentang minimnya pengawasan dan penggunaan obat bius yang terkesan digunakan secara bebas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keheranannya. Pelaku diancam pasal tentang dengan lolosnya penggunaan obat bius yang dilakukan dokter PPDS tanpa pengawasan. Menurutnya, yang hanya boleh mengambil obat adalah konsulen, pendamping atau pembimbing calon dokter spesialis. Kemenkes akan melakukan pengecekan terhadap peristiwa tersebut. Itu yang hanya boleh ngambil obat itu adalah konsulennya. Harusnya ngambil obat itu bukan si muridnya. Nah, jadi kenapa bisa turun? Nah, itu kita yang mau lihat. Itu aturannya udah jelas semua. Bahwa itu harus disimpan di tempat tertentu. Yang boleh ngambil siapa? Yang boleh ngambil tuh harusnya bukan anak didik. Kok ini bisa sampai ke anak didik? Nah, itu kan mesti dicek kan. Di mana lepasnya. Kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus menjadi sorotan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menilai lemahnya pengawasan rumah sakit menjadi salah satu faktor peristiwa ini terjadi, sehingga yang harus mendapat sanksi tak hanya pelaku, tetapi juga rumah sakit. Polda Jawa Barat masih menunggu hasil analisis Puslapfor Mabes Polri usai olah TKP lanjutan di RS Hasan Sadikin Bandung pada Jumat lalu. Olah TKP meliputi pemeriksaan swab di beberapa tempat tidur di salah satu ruang perawatan di lantai 7 rumah sakit. Dari hasil penyidikan polisi ditemukan fakta jika Dr. Priguna sudah memperkosa 3 orang korban saat belajar sebagai dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung. Priguna menggunakan 5 macam obat bius untuk membuat korban tidak berdaya. Salah satunya midazolam yang membuat pasien tidak merasakan sakit saat operasi. Saat menyuntikan obat bius, Priguna menggunakan modus pemeriksaan darah untuk analisis anestesi dan uji alergi. Kuasa hukum korban mengecam pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kuasa hukum korban mengatakan, rumah sakit seharusnya jadi tempat paling aman untuk menyembuhkan pasien, bukan tempat melakukan kejahatan. Seharusnya di tempat-tempat aman itu masyarakat merasa aman, dan terlebih lagi di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dimana untuk melakukan perawatan kesehatan tujuannya untuk menyembuhkan dari segala sakit yang diderita, namun ini malah menjadi tempat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis begitu. Jadi memang kami sekali lagi menegaskan untuk tidak ada lagi ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sementara anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar Atalia Praratya juga menyayangkan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter PPDS. Ia meminta agar semua pihak bertanggung jawab agar peristiwa serupa tidak terulang. Saya kira ini harus kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah bukan dokter dari rumah sakit tersebut, begitu. Ini adalah dokter yang sedang belajar, sehingga memang yang bertanggung jawab juga adalah institusi pendidikannya, begitu. Nah, sehingga saya kira kolaborasilah yang diperlukan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengutuk keras kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS kepada 3 korbannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ketua Umum PBID menilai, lemahnya pengawasan rumah sakit menjadi salah satu faktor peristiwa ini terjadi, sehingga yang harus mendapatkan sanksi tidak hanya pelaku, tetapi juga rumah sakit. Mohon maaf, saya pernah jadi direktur rumah sakit. Semua SOP itu harus ada orang lain, tidak boleh sendiri. Ada yang lebih tinggi. Walaupun apa seniornya atau perawat atau yang lainnya itu harus ada. Obat itu dari mana dia dapatnya, itu harus tahu. Itu adalah standar tertinggi keselamatan pasien. Jadi saya kira, saya nggak tahu ini pelanggaran SOP, ini harus, saya kira harus diberi sanksi tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Ini kalau di rumah sakit kan banyak. Gitu. Menurut saya iya, pengawasannya kurang melekat ya. Harusnya
Ya mohon maaf, yang namanya rumah sakit kan seperti itu. Akibat kasus ini, Kemenkes menghentikan sementara program PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan mewajibkan tes mental bagi seluruh peserta PPDS serta mencabut izin praktik tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menjadi jembatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang hubungannya sedang memanas karena perang tarif. Usai jeda di Kompas Siang.